Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini saya bisa membersamai lagi teman-teman semuanya di tahsin online. Tapi sebelumnya tolong like dan subscribe channel saya ini ya, supaya berkembang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dengan makhrajul huruf. Nah, untuk makhrajul huruf ini jadi sesuatu hal yang ada di dalam rongga mulut kita, ada yang namanya tenggorokan, lidah, bibir, rongga hidung, itu semuanya adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Nah, untuk yang pertama, tempat keluar huruf atau makhrajul huruf adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan terbuka. Ya, untuk rongga mulut dan rongga tenggorokan terbuka saya tidak membahas terlalu banyak ya, karena ini terkait dengan kayak matobi'i. Jadi huruf hijaiyah bila bertemu dengan wawu sukun berharokat dhammah, maka dia akan dibaca semisal alif di sini ya. Dia mecucu ya, bibirnya mecucu. Misalkan ya. Misalkan di sini alif jadi mecucu, dimonyongin. Ya. Kemudian kalau ada huruf hijaiyah bertemu dengan ya sukun berharokat kasroh, maka kita harus meringis. Meringis. Ya, dimeringisin. Kemudian kalau ada huruf hijaiyah bertemu dengan alif, maka semisal ini di sini alif ya, alif bertemu alif berharokat fathah, maka dia baca a, buka mulutnya a. Nah, seperti itu. Nah, ini tidak terlalu saya bahas. Kemudian yang poin B. Nah, di dalam rongga mulut kita itu kan ada yang namanya tenggorokan. Nah, huruf-huruf apa saja yang ada di tenggorokan? Nah, kita bahas dulu. Ya kan? Tenggorokan atau halqi ya, atau halqi. Makanya kita nanti akan bertemu dengan yang namanya nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf alif ha ain ha ghin kha, itu disebut dengan idhar halqi. Kenapa idhar halqi? Karena nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang ada di tenggorokan ini. Nah, oke. Makhrajul huruf yang berada di tenggorokan itu ada beberapa, ada 6 kurang lebih, ada 6 ya. Nah, yang pertama adalah yang berada di pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan itu mana ya tepatnya? Nah, tepatnya di hampir mendekati dada ya. Jadi dalam di pangkal tenggorokan kita hampir mendekati dada. Nah, hurufnya apa? Hamzah dan ha. Pengucapan ha agak berat ya, agak berat dikit. Hamzah dan ha. Nah, kita langsung ke praktek cara membacanya. Sebentar. Nah, kita langsung praktek cara membacanya. Cara pengucapan hamzah itu kayak ada tekanan ya, kayak ditekan banget, tekan ya. Saya contohkan. Ini 2 harokat karena di depannya ada alifnya. Meringis. Karena di sini ada ya sukun. Jadi 2 harokat ya, mat. Ini mat badal. Ini juga mat badal karena hamzah bertemu dengan huruf mat. Ini juga mat badal, hamzah bertemu dengan wawu dibaca 2 harokat ya. Saya contohkan. Ba. Nah, ba-nya ada penekanan karena hamzah mati. An ini idhar karena ada tanwin, nanti akan bertemu dengan huruf hamzah. Tapi ada mengalir yang namanya tawasud. Kenapa? Karena ketika pengucapan an, alif, nun. Nah, nun itu masuk ke huruf tawasud. Nanti saya akan membahas khusus tentang tawasud ya. Ani, na, a. Nah, ini hamzah mati ditekan. Nah, kayak ada penekanan ya. Jadi jangan kayak a atau a biasa, tapi ada penekanan. Ani, a, na, minal, ni. Mu ada penekanan. Mu, ni, ma, i, ani, a. Nah, seperti itu cara bacanya. Ini tadi saya putus-putus, sekarang saya baca dari depan sampai akhir. Ba. Ani, a,
na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Ya, seperti itu. Tadi makhraj huruf hamzah, yakni huruf yang berada di pangkal tenggorokan. Tadi ada dua huruf, hamzah dan ha. Sekarang kita menuju ke ha ya. Nah, ini dia di huruf ha. Ha itu agak berat ya. Ingat harus bisa membedakan antara ha dan ha. Ini makhrajnya sama di tenggorokan ya, cuman ha dan ha nanti ada perbedaan. Ini agak berat. Ya. Oke, saya bacakan. Ini mat tobi'i karena ha bertemu dengan alif, nanti bertemu dengan ya, bertemu dengan wawu, dua harokat. Ha, hi meringis ya, tapi saya tidak menunjukkan meringis saya, cuman kira-kira paham ya. Ha, hi, hu, bah. Nah, perhatikan ini ha mati, ha sukun. Ha kalau sukun atau mati harus ada desahnya harus ada desahannya. Bah, ya. Ingat. Hu, han, ha. Tanwin han ke ha itu dia ada mengalirnya. Jadi enggak benar-benar jelas banget. Hu, han, hani, hah. Nah, itu hak mati ada desahnya. Hu, han, hani, hah. Na minal muhni mahihan haniha. Nah, seperti itu. Kan agak berat, jadi mengambil nafasnya bisa 2 kali. Nggak apa-apa untuk contoh ya, tapi kalau membaca di surat dalam Al-Quran kita nggak boleh nyolong nafas. Oke, saya bacakan dari awal sampai akhir. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hah. Na minal muhni mahihan haniha. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kita lanjut ke makhrajul huruf selanjutnya yang tadi di pangkal tenggorokan yaitu huruf hamzah dan ha. Sekarang di tengah tenggorokan ain dan ha. Ain yaitu dia ada di tengah-tengah tenggorokan ya. Coba pegang tengah tenggorokan dan ini pengucapan ain kayak disakitin ya. Ain. Nah, seperti itu. Ha bersih, jangan ada kayak ngorok-ngoroknya ya. Ain ha bersih. Oke, langsung kita praktek di membacanya. Kita langsung praktek ke huruf H-nya ya. H dulu ya. Perhatikan, H dan H tadi, H ketika dikasih sukun maka dia ada desahnya sama juga dengan H. Ada desahnya tapi dia lebih halus ya. Oke, saya contohkan. Ini ada mat tobi'i ya, jadi 2 harokat. Ha, hi, hu, bah. Ya, bah. Ada mengalirnya huruf H ini. Seperti kalau kita membaca surat. Saya contohkan ketika membaca surat An-Nasr ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ada desahnya. Itu ha mati ya. Oke. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hah. Na minal muhni mahihan haniha. Ya, perhatikan yang tawasud-tawasudnya di sini ada mengalirnya. Mahihan haniha haniha. Ya, terus ini ada desahnya juga muhni ada desahnya. Saya contohkan lagi, nanti bisa dipraktekin ketika belajar sendiri ya. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hah. Na minal muhni mahihan haniha. Ya, seperti itu untuk huruf H. Kita lanjut ke huruf Ain ya. Tadi saya bilang Ain, hati-hati ya. Ain itu kayak disakitin tenggorokannya ya. Ain, Ain ini juga masuk huruf tawasud, jadi mengalir dia ya. Harus mengalir. Ini ada mat tobi'i di sini. Nah, itu mengalir ya. Ain itu karena tawasud. Na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Ya, di sini. Oke ya. Saya ulangi 1 kali untuk ain.
an ani a'na minal mu'ni ma'i an ani a. Ya, cukup. Ini tadi huruf yang ada di tengah tenggorokan. Untuk selanjutnya makhrajul huruf di tenggorokan untuk poin yang ketiga itu di ujung tenggorokan. Ini yang di ujung tenggorokan sudah mau mendekati ke lidah ya, karena ujung bertepatan dengan pangkal lidah. Udah mau ke pangkal lidah. Hurufnya apa saja? Ghin dan kho. Kho. Perhatikan pengucapan huruf kho ini karena dia huruf isti'la, jadi dia tebal menyerupai huruf la, menyerupai suara laki-laki. Kho, gho. Ya, saya ulangi, huruf ghin dan kho ini memiliki sifat isti'la, jadi suaranya tebal. Jadi ketika dikasih harokat baik fathah maupun domah ataupun kasroh, dia tebal cara bacanya ya. Oke, kita langsung praktek ya. Gho, ghin, kho. Nah, dan kho ini ada ngoroknya seperti orang kayak mau mengeluarkan dahak ya. Nah, ini kho. Kho di sini ada mat tabi'i berarti 2 harokat ya. Saya contohkan. Kho, khi, hu. Tebal ya. Bah, hu, khon, khoni, khoh, na, minal, mukhni, makhi, khon, khoni, kho. Jadi tebel, terus suaranya kayak suara laki-laki seperti itu. Saya ulangi dari depan sampai belakang, tadi baru dipisah-pisah. Kho, khi, hu, bah, hu, khon, khoni, khoh, na, minal, mukhni, makhi, khon, khoni, kho. Ya, kira-kira seperti itu ya untuk kho. Kita lanjut ke ghin. Untuk makhraj ghin ya, hati-hati di sini kebanyakan kalau baca ghin sukun itu dipantulin atau dikolkolahin, padahal huruf ghin ini bukan huruf kolkolah. Contoh yang salah ya, kebanyakan misalkan gogi, bag, bag itu salah karena itu ghin bukan kolkolah ya. Oke. Wow, ini tebal karena dia tadi sudah saya sampaikan dia huruf isti'la, yaitu lidah naik ke langit-langit. Ini sifatnya ya. Nanti akan saya bahas entah kapan insya Allah tentang sifat-sifat huruf. Oke, contohnya sini ya. Ini mat tabi'i karena ketemu dengan alif ya ain wawu. Jadi 2 harokat dibacanya. Ghawi, bag. Ya, bag, bukan bag, salah. Bag. Ghon, ghani, ghna, minal, mughni, maghi, ghon, ghani, gha. Ya, seperti itu. Saya ulangi dari depan. Ghawi, bag. Ghon, ghani, ghna, minal, mughni, maghi, ghon, ghani, gha. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembahasan untuk makhrajul huruf yang berada di tenggorokan atau halqi untuk hari ini sudah selesai ya. Insya Allah untuk selanjutnya akan saya bahas yang di lidah, bibir, rongga hidung juga. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, karena itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.